Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi sama Ibu di pelajaran ekonomi dengan materi ketenagakerjaan. Tempat kami menimba ilmu, belajar itu tugas kami, kreatif semangat kami. Nah, jadi dalam pikiran kalian itu apa sih itu ketenagakerjaan? Nah, ketenagakerjaan itu adalah segala sesuatu yang hubungan dengan tenaga kerja, baik itu sebelum, selama, ataupun tenaga kerja itu dalam sesudah masa kerjanya. Nah, tadi udah dikasih tahu kan bahwa ketenagakerjaan itu semua yang berhubungan dengan tenaga kerja. Nah, jadi tenaga kerja itu apa? Nah, tenaga kerja itu adalah penduduk yang berumur antara 15 hingga 64 tahun. Jadi di sini yang dimaksud tenaga kerja itu adalah penduduk yang memiliki usia produktif, yaitu usianya 15 hingga 64 tahun. Nah, selanjutnya ada angkatan kerja. Angkatan kerja itu sendiri adalah penduduk dalam usia kerja yang berusia 15 tahun ke atas, baik yang sedang bekerja maupun tidak bekerja. Jadi yang dimaksud angkatan kerja di sini adalah tenaga kerja, baik dia sedang bekerja maupun tidak bekerja. Selanjutnya ada pengangguran. Pengangguran itu sendiri adalah penduduk yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Jadi yang dimaksud pengangguran itu bukan hanya dia yang tidak bekerja, tapi mungkin saja dia sedang mencari pekerjaan, jadi belum dapat pekerjaan, atau juga dia sedang mempersiapkan suatu usaha, ya. Jadi dia sedang berproses mencari pekerjaan. Nah, selanjutnya ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja ini sendiri memiliki arti tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Jadi bisa dikatakan kesempatan kerja ini adalah sebuah lowongan kerja yang tersedia untuk angkatan kerja yang membutuhkan atau yang sedang mencari pekerjaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis tenaga kerja. Nah, di sini ada jenis tenaga kerja dibagi berdasarkan kegiatannya. Itu ada dua. Yang pertama tenaga kerja rohania atau fisik, yang kedua ada tenaga kerja jasmania atau non-fisik. Tenaga kerja rohania atau fisik itu tenaga kerja yang lebih banyak memanfaatkan ide dan gagasan. Contohnya manajer dan konsultan dan lain-lain. Nah, yang kedua ada tenaga kerja jasmania, yaitu tenaga kerja yang lebih banyak memanfaatkan tenaga fisik. Contohnya kayak sopir, pekerja bangunan, kuli angkut, dan lain-lain. Kemudian ada jenis tenaga kerja dibagi berdasarkan keahliannya. Yang pertama tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian melalui pendidikan formal atau sekolah. Contohnya dokter, guru, pengacara. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang mendapatkan keahlian melalui pendidikan non-formal atau pengalaman. Contohnya tukang masak, montir, mereka mendapatkan keahlian dari pelatihan. Nah, yang ketiga ada tenaga kerja yang tidak terlatih dan tidak terdidik, yaitu tenaga kerja yang mengandalkan tenaganya saja. Contohnya kayak kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama ada tingkat pengangguran yang tinggi. Jelas, tingkat pengangguran yang tinggi ini diakibatkan banyaknya penduduk di Indonesia. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Tadi udah dijelasin bahwa angkatan kerja itu adalah penduduk usia kerja yang usianya 15 tahun ke atas. Jadi di sini di negara kita ini lebih banyak penduduk yang usianya produktif namun belum bekerja. Yang ketiga ada tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Jadi mengapa orang itu sampai sekarang dia masih menganggur, masih banyak yang nganggur? Karena pendidikan dan keterampilannya rendah, tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh lowongan kerja yang ingin dilamar. Nah, yang keempat ada penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Contohnya gini, penduduk itu lebih banyak di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera masih agak sedikit. Namun untuk kesempatan kerja itu lebih banyak di Pulau Sumatera daripada di Pulau Jawa. Nah, yang terakhir ada perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Jadi
Nah, berikut ini ada beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, upaya yang bisa dilakukan pemerintah yaitu satu, mendirikan pusat pelatihan, dua, meningkatkan mutu sekolah kejuruan melalui kurikulumnya, yang ketiga, melakukan program transmigrasi. Nah, adapun upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja yang dapat dilakukan oleh pihak swasta yaitu dengan cara bekerja sama dengan pihak sekolah dan kampus yang kita kenal dengan istilah magang. Lalu, upaya peningkatan kualitas tenaga kerja melalui individunya masing-masing yaitu dengan cara membekali dirinya dengan pendidikan dan keahlian serta menanamkan jiwa-jiwa wirausaha. Nah, berikut ini ada sistem upah yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, berdasarkan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Nah, jika permintaan terhadap tenaga kerja itu tinggi, maka upah yang akan diterima oleh tenaga kerja itu tinggi pula. Tapi, jika penawaran terhadap tenaga kerja yang tinggi, maka upah yang diterima oleh tenaga kerja itu rendah. Jadi, contohnya begini. Tenaga kerja itu adalah orang yang menawarkan jasa. Jika banyak tenaga kerja yang tersedia, itu artinya tingkat penawaran tenaga kerja itu banyak terhadap perusahaan. Maka mereka rela mendapatkan upah yang minim demi mendapatkan sebuah pekerjaan. Sebaliknya, jika perusahaan yang mencari tenaga kerja, itu artinya permintaan terhadap tenaga kerja. Sedangkan tenaga kerja yang tersedia di lapangan hanya sedikit. Jadi perusahaan rela mengeluarkan upah yang tinggi demi mendapatkan tenaga kerja. Yang kedua, berdasarkan kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Nah, ini biasanya dilakukan pada tahap wawancara. Di sini antara pemberi kerja dan penerima kerja bernegosiasi atas upah yang akan diterima oleh penerima kerja, tapi sesuai dengan kualitas si penerima kerja itu. Yang ketiga, berdasarkan upah minimum yang kita kenal dengan UMR atau UMP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, berikut ini ada jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada pengangguran konjungtural, yaitu pengangguran yang disebabkan karena turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Jadi, ketika perekonomian suatu negara itu turun, ada beberapa orang yang di-PHK atau diberhentikan. Nah, orang yang di-PHK inilah yang disebut dengan pengangguran konjungtural. Yang kedua ada pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan karena perubahan struktur perekonomian negara. Contohnya, peralihan dari struktur pertanian ke struktur industri. Nah, jadi para petani di sini dia akan menganggur dan kehilangan pekerjaannya ketika negara mengubah strukturnya menjadi struktur industri. Yang ketiga ada pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan karena kesulitan mencari pekerjaan. Contohnya, pelajar yang baru tamat sekolah, yang baru ingin mencari pekerjaan. Nah, tapi biasanya pengangguran friksional ini dia didominan karena kurangnya keterampilan dan keahlian yang dimilikinya, sehingga dia sulit untuk mencari pekerjaan. Yang keempat ada pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang disebabkan karena pergantian musim. Contohnya dia pedagang durian. Nah, pedagang durian itu kan tidak sepanjang tahun musim durian. Nah, ketika sudah tidak musim durian lagi, dia akan kehilangan pekerjaannya. Nah, berikut ini ada jenis pengangguran berdasarkan lama waktu bekerjanya. Yang pertama ada pengangguran terbuka, yaitu orang yang benar-benar tidak bekerja. Jadi pengangguran terbuka ini dia memang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua ada setengah menganggur, yaitu orang yang bekerja tapi jam kerjanya tidak tentu. Nah, di sini bisa kita katakan bahwa orang freelance itu termasuk orang yang setengah menganggur, walaupun dia memiliki pekerjaan namun jam kerjanya belum maksimal. Yang ketiga ada pengangguran terselubung, yaitu orang yang bekerja namun tidak optimal dan tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Misal, dia tamatan S1 keperawatan, namun dia bekerja sebagai sekretaris. Nah, ini kan dikatakan tidak sinkron antara latar belakang pendidikannya dengan pekerjaannya. Walaupun dia bekerja, nah di sini masih dikategorikan sebagai pengangguran, yaitu pengangguran terselubung.
Nah, berikut ini ada dampak pengangguran. Yang pertama, pendapatan nasional dan pendapatan per kapitanya kecil. Ya, karena upah itu merupakan salah satu komponen dalam perhitungan pendapatan nasional. Jadi, apabila tingkat penganggurannya tinggi, maka nilai komponen upah akan semakin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional pun akan semakin kecil. Yang kedua, penerimaan negaranya berkurang. Nah, setiap pekerja itu wajib membayar pajak kepada negara melalui PPh 21. Nah, jika banyak pengangguran, maka penerimaan negara pun berkurang. Yang ketiga, beban psikologis. Tentunya beban itu akan dirasakan oleh setiap penganggurannya. Nah, semakin lama seseorang menganggur, maka semakin besar pula beban psikologis yang harus ia tanggung. Contohnya, dia akan minder karena status sosialnya, karena belum ada pekerjaan. Yang keempat, ada biaya sosial yang semakin besar. Semakin banyak jumlah pengangguran, maka semakin tinggi juga tingkat kriminalitas. Nah, tingginya tingkat kriminalitas ini berdampak pada biaya sosial. Contohnya, biaya atas peningkatan tugas-tugas medis, biaya keamanan, dan biaya proses peradilan. Nah, berikut ini ada beberapa cara untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, mengadakan pendidikan dan pelatihan. Tujuannya agar setiap individu dibekali dengan keahlian dan keterampilan sehingga dia mampu mencari pekerjaan. Yang kedua, mengupdate informasi tentang lowongan pekerjaan. Ini informasinya harus selalu diupdate dan harus selalu dipantau oleh setiap pencari pekerja. Yang ketiga, membuka proyek baru seperti jalan tol, rumah sakit, pasar. Tentunya dengan adanya proyek baru ini akan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak lagi.